Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Oh iya. Apa kabar Bu Sarwati? Alhamdulillah baik. Bu Meti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ibu sekarang, maaf ya, Ibu sekarang lagi sibuk ya? Enggak kok Bu. Ini udah selesai. Saya juga cuma baca-baca tadi. Ada apa? Ada apa Bu Meti? Pak ada yang ingin disampaikan? Wajahnya kok macam gelisah ya. Sebenarnya bukan. Saya ingin cerita banyak lah sama Ibu. Karena akhir-akhir ini Bu, saya kesal Bu, saya emosi. Juga ya sedih lah pokoknya Bu. Gitu ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, tujuan Bu Meti bercerita dengan saya atau berdiskusi dengan saya hari ini itu untuk apa ya? Sebenarnya kan Bu, saya ingin mengajar dengan nyanyi Bu. Habis itu saya ingin semua anak-anak di kelas saya itu mau mendengarkan pembelajaran itu dengan baik. Mereka juga tidak mengolok-olok saya. Dan yang paling penting, seperti sekarang bukan perasaan saya ini kayak mau minta ganti kelas saja lah sama kepala sekolah. Saking kesalnya saya sekarang Bu. Hal apa yang menyebabkan sehingga Bu Meti bisa merasakan hal-hal seperti tadi, gak nyaman tadi? Oh gini Bu, di kelas saya tuh Bu, ada beberapa siswa yang susah sekali diatur. Mereka bahkan suka mengolok-olok. Habis itu kalau sering keluar masuk kelas tanpa permisinya. Mereka bahkan melawan. Waktu kita menegur, mereka melawan. Ada juga yang menggerutu di belakang. Jadi saya pikir bukan, dari saya ini sudah hilang kesabaran saya sehingga saya kayaknya mau mengalah dan mau jumpa kepala sekolah untuk minta ganti kelas saja. Baik Bu. Nah, sekarang coba Bu Meti pikir, apa latar belakang yang menyebabkan hal ini itu terjadi di kelas Ibu? Entah Bu ya, mungkin pembelajaran yang saya ajarkan itu kurang menarik sama mereka. Habis itu atau memang saya kurang bisa dalam menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas. Jadi saya bingung lah Bu. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira hal apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebaiknya gini Bu, saya juga akan berusaha untuk merubah cara pembelajaran saya. Misalnya kalau dulu saya mungkin ngajarnya kurang menyenangkan, jadi saya akan mencoba untuk menciptakan bagaimana suasana yang bisa menyenangkan si anak dan menerima pembelajaran. Habis itu kalau biasanya mungkin saya ngajarnya di kelas anak-anak itu mungkin bosan, lebih karena anak-anak kan lebih suka keluar. Jadi saya mungkin akan mencoba juga untuk menciptakan suasana belajar di pekarangan gitulah Bu, belajar di taman biar anak-anak fokus dalam pembelajaran. Mungkin salah satu cara seperti itu Bu ya. Bagus, saya rasa itu ide yang bagus ya Bu ya. Nah baik, dari apa yang sudah kita bicarakan, komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Mungkin saya akan mengelola kelas dengan baik, bisa menyiapkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Habis itu saya akan mungkin dengan cara seperti itu anak-anak juga akan menghargai saya, begitu lah. Iya, baik Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Ya, tentu saja yang pertama dari saya sendiri, habis itu dari pihak sekolah, berarti dari kepala sekolah, kawan-kawan sejawat, gitu Bu. Habis itu anak-anak didik saya tentunya di kelas.
Oke, baik Bu Meti. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Insya Allah setelah saya berkonsultasi dengan Ibu Sarwati, saya udah bisa tenang, saya udah bisa mengintrospeksi diri juga. Habis itu saya akan bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi mungkin ke depannya. Iya, iya. Sudah lebih tenang ya Bu ya? Iya, Oke, baik. alhamdulillah. Semoga Ibu dapat menjalankan komitmen ini dengan baik Iya, dan insya Allah berhasil ya Bu ya. iya Bu. Nah, terima kasih Bu menerima curhatan saya gitu Bu ya. Dan saya mau masuk kelas dulu Bu. Iya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama Ibu. Silakan.